perkenalkan nama saya Ferina Citra Riela. Saya Emil Cuti Kiralipari. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mewawancarai narasumber sukses nih. Nah, kita sedang ada di DPRD Kabupaten Tegal. Nah, langsung aja kita masuk ke ruang DPRD-nya nih. Yuk ikutin kita. Nah, sekarang kita udah di kantor DPRD. Kita bakal mewawancarai Bapak Muhammad Husaini SESH yang biasa dipanggil Pak Jenny nih. Ada baik. Gimana? Pak Jenny Bae. Oh, Pak Jenny Bae. Oh iya, siap. Branding kok. Oh, siap Pak. Itu brandingnya ya Pak. Iya. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh Fikri. Sebelumnya, bolehkah Bapak ceritakan biodata Bapak, contohnya seperti perkenalan dan jenjang pendidikan Bapak atau sebagainya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tadi yang sudah disebutkan nama memang benar Muhammad Husaini dan memang sering panggil Jenny Bae, memang itu branding. Jadi ketemu Jenny Bae itu ketemu pada tahun 2029 saat saya jadi caleg pertama. Jadi ceritanya itu ketemu nama Jenny Bae dulu. Jadi kebetulan saya kan backgroundnya ekonomi, sarjana ekonomi. Di situ background ilmu pemasarannya aja. Jadi pas nyalek itu saya harus punya brand tersendiri biar orang cepat mengenal. Pada saat itu di kampung saya itu ada 9 caleg, satu desa itu ada 9 caleg dari beberapa. Sehingga itu biar orang tanya dengan Jenny Bae, ketemu nama Jenny aja lah. Teringat dulu waduh Bae. Jadi ketemu Jenny. Wah, pendidikan saya tadi saya menempuh sarjana ekonomi di Universitas Bogor Jakarta. Kemudian saya juga ngambil S1 juga di sarjana hukum, yaitu di Jakarta juga, di HTRI Jakarta. Jadi pengalaman saya sebelum jadi dewan memang banyak. Saya sebelum jadi dewan itu pernah wirausaha, banyak wirausaha. Pernah jadi buka bengkel beserta buka underdealnya, pernah buka toko komputer beserta servisnya. Jadi jaringan kalah dengan saya. Jaringan banyak juga. Jadi saya juga pernah buka kursus sampai sekarang. Istri melanjutkan untuk buka kursus komputer. Jadi backgroundnya saya banyak. Saya juga pernah usaha lagi di bidang perkayuan. Jadi kalau misalkan semuanya saya juga kaitan dengan kayu hafal juga. Jadi kaitan dengan pengalaman dan kerjaan saya banyak. Kalau organisasi juga saya banyak. Sebelum saya menjadi dewan kabupaten, saya pernah juga jadi dewannya desa BPD, itu juga jadi ketua BPD di desa. Jadi banyak lah di karun-karunnya. Jadi tidak serta-merta saya duduk di dalam itu tidak ada pengalaman, tapi pengalaman saya banyak sehingga memunculkan ya banyak iman, banyak referensi dan banyak pengalaman. Alhamdulillah saya bisa jadi DPRD Kabupaten Tegal itu selama 15 tahun. Itu Bapak ini dari kemana? Dari 2009. 15 tahun itu berarti sudah 3 periode. Ini saya 4 periode. Luar biasa. Luar biasa sekali ya Pak ya. Iya, jadi selama 15 tahun sudah jadi pengalaman jadi dewan itu 15 tahun. Jadi di kantor ini sudah kayak PNS berarti. Iya. Jadi itu pengalaman kaitan dengan kita bedanya di sini ya sudah tak masuk ke semua ruang sini ruang sana karena sudah 15 tahun itu kan Pak sering rotas. Dan awal saya itu saya kan belum ya awal saya di desanya Yamansari, Kecamatan Baksi. Dan untuk organisasi yang lain saya juga aktif di olahraga juga. Saya betul juga ketua handball Kabupaten Tegal. Ketua umum. Iya, ketua handball. Saya ketuanya juga banyak lah. Kalau di masyarakat saya juga tidak meninggalkan kemasyarakatannya. Saya masih aktif di jamiahan, ketua jamiahan.
luar biasa ya. Jadi Berarti di desa juga aktif ya Pak? di desa aktif, di dunia Iya. aktif semua, aktif semua. Jadi kenapa sih jadi dewan? Saya tuh dulu tuh punya cita-cita jadi tentara. Keren ya? Sehingga alhamdulillah sampai sekarang hikmahnya itu saya nggak merokok. Iya. Saya percaya kayak saya. Itu benar-benar dicontoh sampai sekarang. Luar biasa. Tuh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk menempati posisi menjadi DPRD itu melalui jenjang pendidikan apa Pak? Apakah harus lulusan D3 atau S1 atau bagaimana? Ini enggak sih. Kalau DPRD kan syaratnya, kalau kita baca aturan syaratnya usia di atas 21 tahun, itu usia intinya kita sudah cakap lah. Nah, pendidikan juga SMA juga bisa. Oh, siapa bisa Pak? SMA bisa untuk cuma keberanian nyalek aja, keberanian Oh, gitu. mau nyalek Iya. yang milih berapa. Jadi Iya. kita apalagi saya awal jadi dalam itu awal pemilihan itu dengan suara terbanyak. Jadi suara terbanyak itu jadi siapa yang paling banyak mereka yang jadi ya kita memang banyak-banyakin temen. Iya. Jadi saya ke adik-adik itu kadang berpikir bahwa kita sekolah nggak harus kita IQ-nya saja Betul Pak. yang harus kita kerja kita pintar, tapi memang teman itu luar biasa. Relasi ya Pak. Relasi dan lain-lain. Perlu diketahui dari 50 anggota dewan yang saya temani selama 3 periode ini yang sekarang 4 periode itu nggak ada yang sekolahnya ini satu. Nah ini lo menjamin ya Nggak Pak? menjamin ya. Cerdas itu penting ya Pak. Iya, nggak terlalu cerdas. Jadi kalau bilang pintar ya kita memang harus pintar-pintar, bukan hanya pintar, tapi pintar-pintar. Iya. Kalau pintar itu jadi adik-adik juga harus aktif. Saya di sekolah paling aktif. Semua ekstrakurikuler saya ikuti. Ya, dari Ikut apa aja, pramuka, dari OSIS, ikut semua pokoknya olahraga basket, bola ini. Emang dari Bolanya kecil ya, Pak? aktif, jadi main bola, tenis meja ini bisa semua. Iya. Jadi semuanya tak ikuti. Termasuk kalau lihat di TikTok saya kan nyanyi. Oh, iya, Jadi iya. kita nyanyi. Kita harus bisa semua. Betul. Jadi kita juga bisa sarungan juga kita bisa nyanyi. Iya. Nah, jadi harus semua lah. Untuk menjadi syarat itu enggak terlalu, tapi kita punya keberanian, kita punya wawasan, insya Allah bisa seperti saya. Amin. Nah, untuk tugasnya DPRD itu apa aja ya Pak? Kalau menurut aturan itu ada 3 fungsi dari DPRD. Yang pertama adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu jadi kinerja pemerintah. Pemerintah kan berarti kalau pemerintah itu berarti bupati dan DPRD. Kalau pemerintah berarti kita bicaranya eksekutif bupati. Jadi tugas pertama adalah pengawasan terhadap pelayanan dan kegiatan bupati beserta dinas-dinasnya. Yang kedua yaitu kita bersama bupati membuat peraturan. Kalau di DPR itu kan membuat undang-undang. Kalau di pemerintah berarti membuat peraturan daerah. Yang ketiga kita punya fungsi itu fungsi anggaran, budgeting. Gitu. Jadi kita misalkan bicara anggaran dengan bupati dengan eksekutif itu bicara menganggarkan anggaran yang ada di daerah. Itu antara bupati dan DPR. Jadi kita punya fungsi anggaran. Kebetulan kalau di Indonesia ini kita punya aspirasi juga yang bisa untuk membangun di dapur masing-masing. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Apa visi misi Bapak menjadi DPRD? Mungkin seperti visi misi dan cita-cita orang lain dan orang lainnya, saya ingin bermanfaat. Kalau adik-adik bisa melihat perkembangan saya, ya ada rasa bangga juga jadi DPR sekarang bermanfaat. Kalau lihat di kampung saya atau di kecamatan Pak Sus atau di desanya, ya alhamdulillah banyak kemajuan. Yang tadinya jalannya nggak halus sekarang. Yang tadinya nggak punya lapangan yang bagus, sekarang punya lapangan bagus. Jadi kita ada manfaatnya jadi daerah karena kita bisa membangun daerah ini.
Nah, kan Bapak kan DPRD kan Dewan Perwakilan Rakyat ya Pak, berarti kayak ada suara dari rakyat. Nah, bagaimana Bapak melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan atau perencanaan program? Iya. Jadi kita punya dikasih kesempatan juga oleh jadwal Mendikbud yaitu reses. Kalau yang sering dengar dewannya lagi reses. Ya. Reses itu semacam masa kegiatan di luar kantor, di dalam dapil kita menjaring aspirasi. Namanya jaring aspirasi pada saat reses. Jadi kita mendengarkan aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat itu apa, dan keluhan-keluhan masyarakat itu apa, barangkali ada aduan dan lain itu. Kadang kita ada suatu kegiatan namanya reses, di dalamnya ada jaring aspirasi. Di luar itu karena saya juga aktif di medsos, saya juga sering mendengarkan aspirasi dari medsos. Misalkan ini lampunya mati di sini, itu sering juga itu saya baca itu seperti itu. Jadi tidak hanya kita jadi aspirasi lewat kegiatan, tapi dari medsos juga, dari permintaan WA juga, kadang juga ada dari pikiran sendiri. Oh, di sini kayaknya kurang apa, jadi dari pikiran saya juga saya menggunakan untuk meningkatkan kaitan pembangunan di daerah pemerintah. Berbagai daerah kan ada isu ya Pak, isu yang Bapak menurut Bapak paling mendesak di daerah ini, dan bagaimana Bapak berencana untuk mengatasinya? Isu di daerah ini untuk sementara yang paling Mendesak. paling ramai, aspirasi paling ramai. Kalau dulu masalah pembangunan, jalannya becek, jadi banyak kan dulu. Tapi sekarang sudah ke arah pemberdayaan kaitan dengan kesehatan, bagaimana masyarakat banyak yang pengen punya KIS, banyak yang punya BPJS, banyak yang pengen ada itu, banyak yang pengen punya KIP, gitu kan. Sekarang itu lagi banyak. Iya betul. Kita mendorong kaitan dengan kita mendorong bupati nantinya, karena mau pilih bupati agar bisa mengatasi itu. Karena sebenarnya yang namanya negara itu sudah menjamin kaitan dengan pendidikan, mestinya gratis. Jadi nggak diperlukan lagi kaitan dengan KIP. Kalau gratis kan nggak diperlukan lagi aslinya. Nah, mestinya kabupaten kalau bisa mendorong itu ya. Nah, kecuali SMA SMK ya, SMA SMK kan bukan tanggung jawab kita, sekarang menjadi tanggung jawab provinsi. Jadi minimal di tingkat SD, SMP itu nggak ada tarikan, nggak ada tarikan di luar ketentuan, karena mestinya sudah gratis. Katanya misalkan itu, jadi masyarakat banyak menurut. Kata dengan kesehatan juga masyarakat sekarang kasihan banget yang tidak punya KIS. Bagaimana begitu mahalnya harga rumah sakit kalau pakai umum, itu juga solusi sangat gampang jauh. Satunya gratis, satunya mahal, satunya gratis, satunya puluhan juta. Ini juga mendesakan biar mestinya bupati kan bisa menggratiskan semua. Dengan anggarannya sekarang, anggaran kabupaten itu sekitar 3 triliun. 3 triliun banyak. Berarti kan 3.000 miliar. Luar biasa. Mestinya bisa, cuma itu kan bupati. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri. Yang punya visi misi itu adalah bupati. Kita kan ada fungsinya tadi. Yang punya visi misi itu bupati. Kita nggak mau visi misi bupati. Tapi kalau begitu ketemu bupatinya yang tadi yang nggak respect atau yang nggak pengetahuan kurang, ya kita yang mengenal saja, kita hanya mestinya sepertinya bisa dilihat. Ini kaitan dengan ditindaklanjuti bupati. Nah, ini jadi visi misi bupati tadi. Selanjutnya, apakah ada program atau kebijakan inovatif yang ditunjukkan kepada para pemuda kayak pelajar seperti kami ini, Pak? Iya. Kalau saya memang dulu sering ke sana, sering ke arah pemberdayaan pemuda. Jadi pemberdayaan Karang Taruna. Nah, kalau Karang Taruna dulu, karena dulu saya juga aktif di Karang Taruna, malah dari Karang Taruna sekarang, mulai sekarang aja. Jadi 5 tahun ke belakang ini baru Karang Taruna kabupaten baru aktif. Tadinya kosong, baru hampir 10 tahun lah sudah, belum sampai 10 tahun itu baru ada Karang Taruna kabupaten kecamatan. Yang ini pemberdayaan kaitan dengan kayak yang tadi sampaikan, dulu itu pernah SMA itu menjadi kewenangannya kita.
Pernah, jadi saya juga rada nggak suka sama Pak Anies waktu jadi Menteri Pendidikan karena memisahkan SMA menjadi kewenangannya provinsi sehingga pengawasan kita terhadap SMA kurang. Nggak ada karena menjadi kewenangannya provinsi. Jadi aduan-aduan itu dulu saya sering dapat terima aduan-aduan dan datang nih karena dulu itu maksimal misalkan lah uang komite atau uang SPP itu maksimal lah berapa ya? Ada maksimal lah, tidak boleh lebih 100.000. Dan sekarang masih banyak juga. Saya lihat itu apalagi swasta. Kemarin dapat aduan orang minta tolong tunggakan sampai 5 juta kan luar biasa. Banyak banget ya Pak. Iya, jadi kaitan dengan pemudaan banyak lah. Wah, kita mendorong para pemuda untuk tadi aktif. Jadi yang saya arahkan itu adalah keaktifan untuk belajar wirausaha. Makanya sekarang adik-adik itu seperti saya lah, karena anak saya juga, karena saya juga aktif di medsos itu, harapannya pemuda itu sekarang harus pandai belajar digital marketing. Iya, kalau digital marketing apapun bisa diuangkan harus Untuk banyak. Iya Pak. Saya itu tiap hari itu tiktokan itu asli bisa jualan kan. Saya rasa kan tadi nggak usah nyari kerjaan, tapi kalau kita bisa belajar dari digital marketing, insya Allah nggak usah nyari kerjaan. Merintis ya Pak. Merintis apapun jadi dijual kalau kita udah hafal lisan. Apalagi dengan yang tadi jaringan ya, berarti TKJ itu jaringan. Iya jaringan Pak. Komputer jaringan. Komponen jaringan. Mudah-mudahan belajarnya itu ke arah sana. Lah, kalau bisa dilanjutkan nanti begitu jadi programmernya. Luar biasa itu. Saya pernah Banyak bidang IT kan tuh begitu sih. iya, saya itu belajar komputer banyak Mas. Jadi pasang jaringan juga pernah Mas. Yang dulu masih pakai DOP itu yang kabel-kabel itu masih itu. Saya ke kantor-kantor ini dengan kalau sekarang di Tegal itu teman-teman saya semua itu Mas. Live komputer, Jaya komputer itu teman-teman saya semua Mas. Iya itu di komputer di Tegal di Selam itu teman saya semua. Teman Ustaz Banyak ya Pak. Iya banyak. Karena jurusannya sama. Baik, untuk pertanyaan terakhir ya Pak, mungkin Bapak bisa memberi motivasi kepada pemuda-pemudi untuk kedepannya itu lebih semangat dalam mengejar karir atau belajar ya Pak. Jadi di awal saya sudah sampaikan, kadang kita sekolah itu kalau kita mau mengikuti panggilan seseorang susah. Iya. Jadi Allah itu sudah lah ngepasin lu otaknya segini saja, ini atas segini saja. Jadi di balik kekurangan kita punya kelebihan. Nah, kita kelebihan kita tingkatkan, ya, kita tunjukkan kelebihan kita apa, kita harus punya tahu kekurangan kita apa sih. Terus untuk hidup itu kita harus bagaimana sih? Itu. Jadi kenapa bisa saya seperti ini bisa 4 periode? Susah gitu. Iya. Kalau coba orang luar ini jadi 2 periode susah. Iya. Saya bilang tadi menjaga bagaimana kita bisa bermanfaat buat masyarakat, bagaimana kita akhirnya kita dengan manfaat buat intinya keluarga kita terjaga, terus usaha kita. Misalnya di luar saya jadi dewan kan juga saya banyak awal, saya punya saya punya gedung futsal itu kan. Ya, usaha-usaha itu di luar itu kan kita harus punya. Saya juga masih punya kursusan Mas. Istri saya masih ngajar kursus, masih ngajar kursus komputernya, masih kursus jahitnya. Istri saya itu nggak bisa, tapi saya sekarang bisa ngajarin jahit. Backgroundnya tetap kuliah komputer. Saya juga nggak ada background komputer. Saya lulusan sarjana ekonomi, sarjana hukum. Gimana background komputernya? Jauh ya. Bisa ngajar Mas. Saya kata saya di kalau di komputer kan ada di himpunan pengusaha kursus. Saya itu salah satu juga. Jadi keaktifan. Kalau saya ke anak-anak saya itu kadang kita tidak harus pandai tapi harus pandai-pandai. Iya. Saya itu kalau di sekolahan gitu, ada ini. Kalau sekolah itu pasti duduknya di depan, nggak pernah duduk di belakang. Dan selalu jadi ketua kelas. Itu saya jalani sampai kuliah. Sampai kuliah itu saya jatuh dari ketua kelas dan begitu kuliah nilai 6 saya berapa Mas? 3,8 Mas. Saya nggak pintar, cuma tadi keaktifan dilihat dosen baca aktif. Sebelum diajar saya minta fotokopi ini mau diajarkan apa perbanyak
tak ambil fotokopi yang mau diajar apa, tak jual ke teman-teman yang mau diajar itu, dapat uangnya, juga dapat alamat dari dosennya. Nggak mungkin dosen mau ngasih cek pasti A. Jadi nggak usah tadi kaitan dengan belajar kita tetap belajar, cuma kita harus pandai tadi. Bagaimana sih dosen pasti akan memberikan nilai tersendiri kalau ada kata. Bicara kedisiplinan, kalau yang dihandle pasti lihat bagaimana saya membangun subuh setiap pagi ya. Setiap pagi saya sudah berarti hampir 14 tahun bangunin ada di semua tak bangun subuh. Iya, ini saya juga cerita. Iya, bangunnya subuh. Sampai sekarang alhamdulillah bangun subuh semua. Bangun subuh sejak 4 tahun. Melatih kedisiplinan ya. Kedisiplinan tadi. Dan dengan sendiri anak-anak saya ikut semua, ikut bangun subuh. Iya. Melatih kedisiplinan, kaitan dengan tadi aktif penting, yang penting sekolahan aktif, ekstra ikut semua kan temannya tambah banyak. Iya. Jadi kelemahan bagi adik-adik yang pinter, kelemahannya kan dia akan menyendiri di kamar. Jadi kalau kita lihat orang-orang pinter yang dulu sekolah, teman-teman saya sekolah dulu pinter yang satu, maksimal jadi PNS, jadi guru, kan terlihat bisa kalah dengan kita yang tadi cukup dengan keberaniannya, dengan banyak temannya, terus nggak akan kesulitan kalau kita banyak teman, banyak yang membantu pasti. Terus berbaiklah dengan teman, karena akan teringat begitu nanti, akan teringat begitu temannya ini yang suka membantu itu siapa itu. Oke baik, terima kasih ya Pak. Mungkin dari teman-teman bisa diperhatikan dan didengar motivasi dari Pak Jenny Bay ya Pak, betul. Mungkin bisa memotivasi untuk hidup kalian, perjalanan kalian untuk selanjutnya. Nah, wawancara kali ini kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.